Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran BK lewat daring atau lewat internet. Karena kondisi masih belum memungkinkan, jadi kita pembelajarannya masih lewat daring atau internet. Untuk materi kita kali ini adalah tentang pembelajaran yang efektif dari rumah selama masa pandemi. Tapi sebelum materi ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, bisa kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran efektif dari rumah selama masa pandemi. Jadi gini, kenapa kok materi ini perlu saya sampaikan? Karena ketakutan saya itu sampean itu dalam pembelajaran daring ini kurang efektif. Ada beberapa indikasi kalau pembelajaran ini kurang efektif. Karena ketika saya lihat saat pembelajaran itu ada anak yang keluar masuk di absensi. Berarti intinya kalian itu belajarnya kurang optimal atau kurang konsentrasi. Nah, ada beberapa tips dari Fun Learning ID. Ini saya ambil dari YouTube. Nanti bisa kalian jadikan referensi bagaimana cara belajar efektif selama masa pandemi atau belajar dari rumah. Dan nanti ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari 7 tips itu. Atau langsung saja kalian bisa menyaksikan video dari Fun Learning ID. Jadi dok.
itu tadi beberapa tips dari YouTube Fun Learning ID, dan di sini akan saya beri garis bawah dari beberapa tips itu. Yang pertama, jangan sampai ketinggalan informasi. Artinya kalian semua sudah punya grup WhatsApp masing-masing kelas. Jadi sering-seringlah melihat grup itu kalau ada notifikasi. Yang kedua, gunakan internet sebagai panduan belajar kalian. Seperti tip ini pun saya ambil dari YouTube ya, dari internet. Atau sampean bisa cari tip-tip yang lain di YouTube, banyak sekali ya. Cuman ini saya ambil satu. Dan ini yang paling penting, jangan menumpuk tugas. Jadi kalau ada tugas dari guru itu segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Apalagi ditinggal main game, ditinggal WA itu kan sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu dalam sampean menyelesaikan tugas sampean, akhirnya enggak selesai atau menumpuk. Terus yang terpenting lagi pada saat pembelajaran daring, abaikan semua notifikasi di HP Anda. Misalnya notifikasi WhatsApp, Line, Messenger, atau notifikasi yang lain. Atau jangan sampai ketika pembelajaran daring itu sampean membuka YouTube ya, atau main game. Apalagi setelah absensi terus sampean tinggal tidur. Semoga nggak ada, itu kan cuman kecurigaan saya. Itu tadi beberapa tips yang bisa kalian pergunakan. Dan dari semua itu tips tadi ada beberapa hal tentang ada waktu belajar, ada refreshing, ada olahraga. Karena itu saya memberi tugas pada kalian membuat agenda kegiatan harian. Kalau nggak salah kelas 1 atau 2 itu di buku pribadi siswa itu ada contohnya. Cuma nanti saya kasih contoh ya, ini contohnya, nanti kalian bisa membuat contoh seperti ini. Tapi harap diingat ini semua hanya contoh ya. Masing-masing pribadi itu punya kegiatan yang berbeda-beda. Anak pondok dengan anak rumahan itu jadwalnya jelas berbeda. Jadi ini hanya sekedar contoh. Nanti kalian ini contoh format aja. Nanti kalian bisa membuat sendiri. Dan harus ditandatangani oleh orang tua sampean. Tanda tangan ayah dan tanda tangan ibu, itu sebagai wujud komitmen kalian terhadap jadwal itu. Atau kalau yang anak pondok bisa minta tanda tangan mbak pengurus. Jadi nanti jadwal yang sudah jadi itu sampean copy, yang satu untuk ayah, satu untuk ibu, yang satu untuk sampean, terus yang satu untuk besok dikumpulkan di sekolah. Saya pengen lihat langsung. Atau kalau sampean misalnya kurang jelas tentang jadwal ini, sampean bisa japri langsung ke saya, ke nomor saya ya. Insya Allah sampean semua sudah tahu nomor saya. Nanti jadwal-jadwal itu sampean tempel di kamar. Jadi misalnya sampean biar ingat, oh misalnya sampean lagi asik nge-game atau asik WA. Kalau misalnya di jadwal itu, oh saya seharusnya jam segini itu waktunya belajar misalnya. Jadi itu untuk mengingat sampean. Sekian pelajaran BK kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.